Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi dengan saya Septia Angelina Putri dengan NIM 20129207, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah pengantar kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, SPD, MPD. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang analisis lingkungan dan peluang serta ide wirausaha. Ada 3 hal yang akan saya jelaskan di sini. Pertama, analisis lingkungan bisnis. Yang kedua, analisis peluang usaha. Yang ketiga, analisis ide dan gagasan wirausaha. Yang pertama, kita akan membahas tentang analisis lingkungan bisnis. Ada 2 istilah lingkungan yang terkait dengan bisnis atau usaha atau lembaga atau organisasi sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan internal adalah lingkungan yang terkait dengan eksistensi sebuah organisasi. Lingkungan internal pada prinsipnya secara teori adalah berbagai hal atau berbagai pihak yang bisa kita hitung dari konteks lingkungan yang terkait secara langsung ataupun tidak dengan organisasi, dengan kegiatan kita sehari-hari di lembaga atau organisasi yang mempengaruhi langsung terhadap setiap program, kebijakan, keputusan, bahkan hingga dari nadi dan jantung organisasi. Yang termasuk ke dalam lingkungan internal sebuah organisasi ialah mulai dari owner atau pemilik organisasi, para pengelola, para staf, para karyawan, serta lingkungan fisik organisasi itu sendiri. Yang kedua, lingkungan eksternal adalah lingkungan yang terkait dengan kondisi-kondisi atau kegiatan operasional organisasi dan bagaimana kegiatan operasional ini pada akhirnya bisa bertahan. Lingkungan eksternal terbagi menjadi 2, yaitu yang A, lingkungan yang terkait langsung dengan kegiatan operasional organisasi atau lingkungan mikro. Yang B, lingkungan yang tidak terkait secara langsung dengan kegiatan operasional organisasi atau lingkungan makro, tetapi pada akhirnya akan memberikan dampak yang besar terhadap operasional kegiatan. Dalam kegiatan operasional perusahaan akan berhadapan dan terkadang senantiasa disengaja ataupun tidak, itu akan berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan-lingkungan yang terkait dengan lingkungan mikro perusahaan dan lingkungan-lingkungan yang tidak terkait pula dengan lingkungan makro dan lingkungan mikro. Contohnya yaitu pelanggan, termasuk pesaing di dalamnya, ada pemasok, bahkan partner strategi. Sedangkan orang yang terlibat dalam lingkungan makro ialah mulai dari pembuat peraturan atau regulator perusahaan atau organisasi, termasuk pemerintah, lembaga-lembaga non-pemerintah, bahkan masyarakat, dan lain sebagainya. Pada dasarnya, ada 2 faktor lingkungan yang akan memberikan pengaruh pada aktivitas bisnis yang akan dilakukan, yaitu yang A, lingkungan kerja. Lingkungan kerja akan memasukkan semua elemen yang relevan dan ini pada prinsipnya akan memberikan pengaruh serta sekaligus mempengaruhi organisasi secara keseluruhan dan langsung. Elemen-elemen tersebut adalah pemerintah, kreditur, seperti pemasok, karyawan, konsumen, pesaing, dan lain-lain. Yang B, lingkungan sosial, meliputi berbagai tekanan-tekanan umum yang mempengaruhi secara luas, misalnya tekanan di bidang ekonomi, teknologi, politik, hukum, budaya, dan sebagainya, yang secara tidak langsung atau tidak disadari atau tidak setuju ataupun tidak sepakat akan memberikan dampak dan mempengaruhi proses bisnis yang kita lakukan. Lingkungan sosial dapat dikaitkan atau dipengaruhi oleh berbagai lingkungan. Yang pertama, dilihat dari lingkungan ekonomi. Satu masyarakat itu bisa digolongkan ke dalam salah satu sistem perekonomian, yaitu kapitalisme, sosialisme, dan komunisme. Pada sistem ekonomi sosialisme atau sistem pasar bebas pasti akan terkait dan dipengaruhi oleh lingkungan perekonomian. Perekonomian akan menjadi faktor yang akan mempengaruhi ke semua lini dan ke semua prospek, sehingga memberikan pengaruh kepada kebijakan dan keputusan bisnis yang akan dilakukan. Yang kedua, dikaitkan dengan lingkungan teknologi yang meliputi atau terkait dengan manufaktur atau teknologi produk termasuk jasa serta teknologi bisnis, dan semuanya adalah pengetahuan manusia
seperti peralatan, metode pekerjaan, sistem pengolahan, dan peralatan elektronik, serta peralatan komunikasi juga termasuk perangkat keras dan lunak. Dan semua hal yang terkait dengan teknologi itu semua dilakukan dalam konteks bisnis. Teknologi proses bisnis merupakan suatu inovasi teknologi bisnis untuk mengelola sekaligus mengorganisasikan proses perusahaan atau organisasi di tingkat produk, departemen, lokasi, geografis. Selanjutnya, lingkungan yang ketiga yang mempengaruhi lingkungan sosial yaitu lingkungan hukum politik. Lingkungan hukum politik menjadi kekuatan perusahaan yang pada akhirnya berada dalam satu kerangka hukum, sehingga faktor ini mempengaruhi berbagai keputusan dan transaksi dari suatu perusahaan dan organisasi bisnis. Lingkungan hukum politik mempunyai peran dalam aturan bisnis tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam bisnis, tentang suatu kebijakan yang seharusnya dibuat, dan sampai batas mana yang tidak bisa dilakukan. Yang terakhir, terkait atau dipengaruhi oleh lingkungan sosial budaya dan berhubungan dengan adat istiadat, kebiasaan, nilai, karakteristik, demografi, termasuk masyarakat di tempat atau lokasi usaha kita. Mau tidak mau, kita harus menyesuaikan diri karena ini juga memberikan pengaruh dan dampak yang tidak langsung bagi usaha kita. Pilihan dan selera konsumen yang berbeda-beda, bervariasi, dan perubahan waktu tertentu, dan untuk setiap daerah yang tidak sama. Meskipun lingkungan sekitar merupakan faktor yang tidak dapat dikendalikan, namun manajemen harus senantiasa mengupayakan agar aktivitas yang dilakukan tidak bertentangan dengan lingkungan. Selanjutnya kita membahas tentang analisis peluang usaha. Ada beberapa catatan wirausahawan tentang cara memahami pasar dan pelanggan sebagai berikut. Yang pertama, seorang wirausahawan mesti mempelajari kebutuhan dan keinginan serta permintaan masyarakat. Yang kedua, seorang wirausahawan merancang penawaran pasar yang memuaskan sekaligus membangun hubungan pelanggan untuk menangkap nilai seumur hidup pelanggan. Yang ketiga, seorang wirausahawan harus mempunyai orientasi yang jelas pada hasil dari memahami pasar untuk peningkatan pendapatan yang sifatnya jangka panjang. Adapun perbedaan dari kebutuhan, keinginan, permintaan, dan penawaran yaitu: yang pertama, kebutuhan. Kebutuhan adalah satu pernyataan dari perusahaan yang kekurangan perasaan akan kekurangan yang dirasakan oleh manusia. Kemudian, keinginan adalah kebutuhan manusia yang dibentuk oleh budaya dan kepribadian. Kemudian, permintaan adalah satu hal yang didukung oleh daya beli, dan keinginan akan menjadi permintaan. Sedangkan penawaran adalah kombinasi produk, jasa, informasi, atau pengalaman yang ditawarkan ke pasar untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan tertentu. Kemudian, cara memunculkan peluang. Peluang muncul karena beberapa sebab, diantaranya yang pertama yaitu peluang muncul karena adanya masalah. Jika mau hidup lebih baik, maka harus berhadapan dengan banyak masalah. Artinya, masalah yang muncul menjadi satu titik untuk bergerak menjadi peluang. Masalah adalah kehidupan. Semakin banyak masalah yang diselesaikan, hidup akan menjadi lebih hidup, dan kita akan menjadi lebih kuat. Masalah yang muncul justru akan memberikan atau sekaligus melahirkan banyak peluang usaha. Kemudian, setiap masalah memerlukan solusi, alternatif pemecahan, dan jalan keluar yang dapat memberikan nilai ekonomi bagi yang mampu menawarkannya sesuai kebutuhan yang ada. Selanjutnya, yang nomor 2, peluang muncul karena adanya kebutuhan. Setiap manusia wajib memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan pengembangan. Adapun kebutuhan manusia yaitu seperti sandang, pangan, papan, atau perumahan, termasuk pendidikan dan kesehatan, serta sebagainya. Semua kebutuhan memunculkan permintaan dan penawaran. Maka semuanya ini mau tidak mau akan melahirkan peluang usaha. Dalam perkembangannya, kebutuhan manusia akan barang dan jasa terus meningkat dengan sangat tinggi, baik dari sisi community
maupun jumlahnya. Karena itu akan menjadi peluang lahan bisnis untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selanjutnya yang ketiga, peluang muncul karena adanya keinginan. Setiap manusia mempunyai keinginan dan harapan yang tidak terbatas, baik pada jenis maupun jumlahnya. Bahkan, karena itu, peluang yang muncul dari keinginan manusia tidak terbatas dan terbuka lebar untuk membuka bisnis atau usaha. Selanjutnya, yang keempat, peluang muncul karena memang diciptakan. Seorang wirausahawan dicirikan dengan banyaknya pemikiran-pemikiran yang baru dan mencoba untuk mengimplementasikan hasil pemikirannya, sehingga bisa menciptakan nilai tambah dari setiap produk dan jasa yang dihasilkan. Jadi, dalam proses penciptaan inovasi dan kreasi dapat bagi wirausaha membuka peluang-peluang yang baru. Selanjutnya, kita akan bahas tentang analisis ide dan gagasan wirausaha. Wirausahawan adalah seseorang yang mengembangkan produk baru dengan ide yang baru dan membangun konsep-konsep yang baru. Kegiatan usaha menuntut kreativitas dan kemampuan untuk melihat pola-pola yang sedang tren, yang berlaku saat ini dan yang sedang berkembang, sehingga pola-pola dan tren ini menjadi wawasan ketika ingin berwirausaha. Selain itu, dalam wirausaha tidak cukup hanya mengandalkan kreativitas dalam menciptakan atau merancang produk baru, tetapi juga dibutuhkan bagaimana seorang wirausahawan dapat bertahan dengan kegigihan dan ketangguhan dalam melaksanakan usahanya. Kemudian itu gagasan. Gagasan dalam struktur bahasa artinya segala sesuatu yang menginspirasi seseorang atau pelaku yang mendorong munculnya suatu ide usaha dan menduga lebih awal apakah ide yang muncul ini dapat menghasilkan suatu nilai tambah atau tidak. Untuk seorang wirausahawan, gagasan ini adalah menjadi awal penciptaan dari usaha yang akan dilakukan. Gagasan menjadi kekayaan sebuah intelektual seperti hak cipta atau hak paten. Oleh karena itu, gagasan memiliki nilai yang tinggi dan yang sebenarnya patut dan bisa dilindungi di bawah payung hukum untuk memastikan kreativitas seseorang. Ide bisnis tidak muncul dengan sendirinya, akan tetapi harus melalui pikiran dan analisis yang panjang. Ide bisnis datang apabila memang kita berusaha dan leluasa untuk mencari dan menggali informasi dan pandai membaca peluang yang memungkinkan kita untuk membuat dan menentukan bidang yang akan dipilih nanti. Sebaiknya, ide yang muncul dituangkan dalam bentuk perbuatan bisnis, mungkin dalam skala kecil, terlebih dahulu sebelum skala yang besar. Hal itu bertujuan untuk mengantisipasi persoalan dan resiko yang tidak pernah diduga yang muncul akibat kurangnya pertimbangan atau perhitungan pada hal-hal yang tidak hadir atau tidak terpikirkan. Kemungkinan usaha yang kita bangun akan mengalami kegagalan karena beberapa faktor. Surya berpendapat banyak hal yang menyebabkan usaha mengalami kegagalan, dan beberapa hal yang menyebabkan kegagalan itu dalam mewujudkan gagasan bisnis. Itu diantaranya, yang pertama, terkait data dan informasi yang tidak lengkap. Yang kedua, kegagalan disebabkan karena tidak teliti atau kurang dalam meneliti dokumen yang ada. Yang ketiga, akibat salah perhitungan sesuatu. Yang keempat, pelaksanaan pekerjaan yang salah. Yang kelima, kondisi lingkungan yang tidak tepat. Dan yang keenam, adanya unsur kesengajaan. Baik, itulah penjelasan materi dari saya tentang analisis lingkungan dan peluang serta ide wirausaha. Salah dan janggal mohon dimaafkan. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.